Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamdia. Saya dari kelas 3D Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait akuntansi murabahah. Saya akan menjelaskan secara singkat dan juga jelas. Mari kita simak pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian murabahah. Menurut bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab, yakni aribu, yang artinya kelebihan dan tambahan. Jual beli murabahah secara etimologi artinya saling mengambil laba. Maksudnya yaitu menjual barang dagangan sesuai harga modal ditambah laba tertentu atau rest with a sell profit. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Definisi tentang murabahah tersebut dijelaskan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun rukun akad murabahah yaitu yang pertama ada penjual, ada pembeli atau mushtari. 3. Ada barang yang diakadkan. Yang keempat ada harga yang disepakati. Dan yang terakhir ada sihat atau ijab dan qabul. Nah, selanjutnya yaitu ketentuan akad murabahah. Yang pertama, pihak yang berakad harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, barang yang menjadi objek transaksi harus halal, memiliki nilai atau manfaat, dimiliki oleh penjual. Barang ada di tangan penjual harus diketahui secara fisik, diketahui kualitasnya juga. Yang ketiga, harga barang tersebut jelas harus dinyatakan secara transparan. Dan yang terakhir, pernyataan serah terima dalam ijab kabul harus dijelaskan dengan menyebutkan pihak-pihak yang terlibat yang berakad dan saling ridho rela antara pihak-pihak yang berakad. Selanjutnya di sini ada perlakuan akuntansi syariah pada akad murabahah PSAK 102. PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah. Nah, selanjutnya menurut Nur Hayati 2013 menjelaskan bahwa PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah memuat definisi transaksi murabahah dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabahah, yaitu di sini ada akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, maka jurnalnya sebagai berikut: aset murabahah di debit dan kas di kredit. Selanjutnya, pengukuran aset murabahah setelah tanggal perolehan sebagai berikut. Jika terjadi penurunan nilai aset atau murabahah pesanan meningkat, beban menurun, nilai di debit, aset murabahah di kredit. Nah, yang kedua, jika terjadi penurunan nilai aset murabahah pesanan meningkat atau tanpa pesanan, jurnalnya kerugian penurunan nilai di debit dan aset murabahah di kredit. Lalu yang selanjutnya, apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika terjadi sebelum akad murabahah, maka diskon menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Nah, jurnalnya aset murabahah di debit, kas di kredit. Nah, yang nomor 2, jika terjadi setelah akad yang disepakati menjadi hak pembeli, maka jurnalnya sebagai berikut: kas di debit, utang atau kepada pembeli itu di kredit. Nomor 3, jika terjadi setelah akad yang disepakati menjadi hak penjual, maka jurnalnya sebagai berikut, yaitu kas dan pendapatan atau keuntungan murabahah. Yang 3, jika terjadi setelah akad yang tidak diperjanjikan, maka diskon pembelian menjadi hak penjual maka jumlahnya sebagai berikut, yaitu kas dan pendapatan operasional lainnya. Nah, yang D, kewajiban penjual pada
kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembangan. Maka jurnalnya yaitu uang kepada pembeli di debit dan kas di kredit. Dan yang kedua, dana tersebut dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli tidak bisa lagi dijangkau oleh penjual, maka jurnalnya yaitu utang kepada pembeli di debit dan dana kebijakan di kredit. Nah, itulah bagaimana cara pencatatan sesuai dengan transaksinya masing-masing. Adapun penyajiannya, ketika piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah diakui penyisihan kerugian piutang, keuntungan murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang atau kontrak akun piutang murabahah. Baiklah, kita masuk kepada perhitungan akuntansi syariah pada akad murabahah. Nah, di sini perhitungannya akuntansi syariah pada akad murabahah PSAK 102 contohnya yaitu transaksi murabahah Aisyah selaku nasabah mengajukan pembelian sepeda motor merek Yamaha Grand Villano ke bank. Kemudian pihak bank membeli sepeda motor sesuai dengan yang diinginkan oleh Aisyah. Harga pokok sepeda motor diketahui yaitu ada 30 juta. Jangka waktunya itu ada 3 tahun sama dengan 36 bulan. Untuk margin per tahunnya itu ada 10% dan margin bank 3 tahun itu sebesar 9 juta. Di sini 3 tahun jangka waktunya kita kalikan dengan marginnya yaitu 10% dan kita kalikan dengan harga pokok sepeda motor yaitu 30 juta. 30 juta dari harga pokok sepeda motor. Bank didapatlah harga itu jualnya yaitu 3 juta. Nah, harga jualnya yaitu sebesar 39 Nah, untuk juta cicilan per rupiah. bulannya Nah, yaitu untuk di sini cicilannya per bulan di sini 39 juta dibagi dengan 36 bulan yaitu jangka waktunya Rp83.000 dan cicilan per bulannya didapatkan dari 39 juta kita bagikan dengan 36 bulan. Nah, yaitu di sini apabila pembelian sepeda motor ini nasabah memberi uang muka sebesar 5 juta, berapakah harga jualnya, sisa kewajiban setelah dipotong dengan uang muka atau DP, dan berapa cicilan yang harus dibayar per bulannya. Nah, di sini kita ketahui pembiayaan banknya itu ada 25 juta. Marginnya 25 juta ini dikali dengan 3 tahun dikali 10%, yaitu 7.500.000. Nah, harga jual yaitu harga pokok ditambah margin. Nah, harga pokoknya itu kan 30 juta. Nah, kita tambahkan dengan margin dari banknya sebesar 7.500.000. Nah, kita dapatlah 30.500.000. Nah, kita ketahui juga uang muka atau DP-nya itu sebesar 5 juta. Sisa kewajibannya yaitu 32.500.000 rupiah. Nah, cicilan per bulannya di sini kita dapatkan sebesar 902.700 rupiah. Nah, inilah perhitungan dari akuntansi syariah pada akad murabahah studi kasus pada jual sepeda motor di perbankan. Baiklah, pembahasannya sudah selesai. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penyampaian saya yaitu murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tanggungan atau bai ajal. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Harga barang tidak boleh berubah sepanjang akad. Jika terjadi kesulitan pembayaran dapat dilakukan revoksi
Sebaliknya, jika tidak dilakukan pembayaran karena lalai, dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebijakan. Pembayaran uang muka juga diperbolehkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.